Halo teman-teman The Car Vlog. Gue akan coba untuk mereview lengkap mobil Mazda 2 kelas EP4 ini yang dipakai di Rally New Zealand. Seperti teman-teman ketahui, Mazda 2 ini emang jarang banget dipakai di rally atau di balap lain di Indonesia. Sebenarnya bukan berarti di New Zealand juga banyak, tapi emang kebetulan kelas Rally 4 ini memperbolehkan kita untuk pakai mobil apa aja, sedan hatchback yang cc-nya 1600 atau 1800. Jadi kalau kelas EP4 itu sebenarnya kita nggak harus menggunakan mobil Mazda 2 aja, karena dia sistemnya adalah suspensi, kaki-kaki ya, drivetrain, terus gearbox, arem, itu semua menggunakan barang yang sama. Jadi kita bisa menggunakan merek mobil yang beda. Bisa pakai Mazda 2, bisa pakai Toyota Yaris, bisa juga kita pakai Audi Quattro. Kalau di New Zealand ada yang pakai Audi Quattro, ada juga yang pakai Mitsubishi Mirage dan beberapa mobil lain. Jadi seru aja kalau misalnya kelas ini karena partsnya menggunakan barang yang sama, jadi dari seluruh mobil EP4 yang ada itu bisa saling bertukar parts, kecuali mesin, karena kalau mesin itu biasanya tetap mengikuti mesin bawaan mobilnya lalu dimodifikasi sesuai dengan persyaratan EP4, atau boleh juga pakai mesin dari mobil lain dari merek yang berbeda, itu juga boleh. Yang penting itu dia 1600 turbo apa 1800 turbo yang memang sesuai dengan regulasi. Nah, gue pengen lihat di bagian luar dulu. Yang gue suka itu adalah bentuk bodi dari kelas EP4 itu paling mirip dengan mobil WRC. Kan bikin mirip. Jadi dia model fendernya itu udah yang ngotak. Jadi kelihatan lebih sangar seperti mobil WRC yang generasi sekarang. Sementara kalau kelas yang paling mirip dengan dia itu adalah R5, itu bodinya masih bulat-bulat di bagian fendernya. Nah, sementara selain itu yang menurut gue menarik adalah wing belakang. Wing belakangnya udah menggunakan model wing yang besar seperti WRC. Jadi jauh lebih keren, kelihatannya lebih sangar. Sementara kalau yang di kelas R5 atau yang di WRC 2 itu dia masih menggunakan wing yang kecil. Walaupun mobilnya bukan mobil WRC, satu di bawahnya, tapi stylingnya itu yang paling mirip dengan WRC. Lihat stylingnya di bagian depan sangar banget, pastinya kayak mobil rally lain, masih mempertahankan grill aslinya, nggak terlalu dianeh-anehin. Seperti yang gue bilang tadi, bentuknya itu lebih ngotak ya, lebih sudutnya tegas ketimbang kalau mobil WRC dulu atau mobil R5 sekarang yang ada di WRC 2, itu bentuknya lebih ngebulet, lebih kembung. Kalau ini lebih kotak. Nah, emang sih walaupun bentuknya lebih kotak, kebetulan nih mobil ini belakangnya modelnya yang gembung. Ini mobil R5 kayak gini sekarang, tapi beda, R5 gembung di belakang dan depannya juga gembung. Tapi mobil EP4 yang lain ada juga yang udah diaplikasi modelnya yang kotak gitu ya, bukan bulat tapi yang sudutnya lebih tegas gitu. Kayak mobil rally lain, di atasnya ada air scoop yang dibuat dari bahan karbon. Kaca pasti kayak kaca standarnya bagian depan. Bagian sampingnya udah diganti polikarbonat dengan sliders untuk menerima kartu kontrol dan lain-lainnya. Menerima selamat juga mungkin kalau menang. Belakang juga polikarbonat, kuat dan enteng, lebih aman. Sekarang kita coba lihat mesinnya. Masih menggunakan mesin Mazda Skyactiv, emang mesin dari Mazda 2. Kalau yang standarnya itu kan, maksudnya untuk rally-nya itu sekitar 300 HP, 300 sampai 330 HP. Sementara yang lagi nempel ini adalah sebenarnya mesin yang spesifikasi 650 HP. Jadi kalau ada teman-teman yang udah nonton video gua dan Mas Rifat Sungkar testing mobil ini, itu memang kita kebetulan banget dapat mesin yang 2000 cc, karena emang mobil ini minggu depan akan ikut kejuaraan hill climb. Jadi mesin yang 2000 cc itu kurang lebih sama kayak speknya rallycross, kayak sebenarnya itu lebih dari cukup, bahkan terlalu berlebihan kalau untuk di rally. Yang ada malah mobilnya nggak bisa jalan karena nge-spin terus. Maka dari itu emang
mobil rally itu zaman sekarang idealnya di sekitaran 300 HP. Desain kap mesin ini udah keren, bagian bolong-bolongnya dibikin pakai plat dibentuk kayak honeycomb. Bukanya dari sini, ini dia belakangnya. Sebenarnya sama sih kayak mobil rally yang lainnya, roll cage-nya juga standar FIA. Jadi mobil ini atau mobil WRC 2 itu supaya mengikuti standar aturannya FIA. Jadi nggak ada yang spesial untuk roll cage, semua tetap sama. Yang menarik gue lihat di sini persis di belakang joknya itu ada plat tambahan. Plat tambahannya ini dia bagus juga nih karena untuk menambah keamanan dia megang roll cage sambil ngebaut ke jok. Jadi lebih aman karena jok itu pegangannya nggak cuma bautan di bawah kayak biasa, tapi juga dibaut juga di bagian belakangnya supaya lebih rigid lagi ya, lebih safety lagi. Buat di bagian suspensinya, shock breaker itu pakai MCA suspension. Itu salah satu shock breaker yang banyak juga dipakai di rally buatan Australia. Dan di mobil EP4 ini itu travelnya panjang banget, sekitaran 260 mili. Kalau di roda tuh 260 mili, jadi sekitar 11 inci travelnya, udah kayak WRC. Gue mau jelasin tentang bannya sama velgnya, tapi ada yang dilain, jadi tunggu sebentar ya. Nah, bannya tuh sebenarnya sekarang ukuran udah standar semua untuk di WRC 2 atau di EP4 ini. Jadi ini pakai Scorpion, ukurannya sama semua, 205/65 ring 15. Terus velg yang kepasangan nih Speedline Course ukuran 15. Nah, jadi EP4 itu kaki-kakinya itu semuanya sama, dari mulai gardannya, terus cross membernya, terus armnya, as rodanya, hubnya yang ada di ujung itu semua sama. Jadi kalau ada kerusakan satu dengan lain mobilnya itu bisa bertukeran parts, nggak ada bedanya. Paling beda tuh kayak di as couple-nya, karena pasti nyesuaiin wheelbase dari masing-masing mobil. Lalu juga cross membernya mungkin hanya beda sedikit, tapi nggak terlalu signifikan. Kalau yang lainnya kurang lebih sama sih di bagian kaki-kakinya. Sebenarnya yang paling ngebedain mobil rally sekarang itu posisi joknya udah lebih mundur. Untuk distribusi bobot juga jadinya lebih kontrol, lebih enak ya untuk jumping, untuk handling nikungnya, semuanya pastinya akan berpengaruh gitu. Jadi emang posisi joknya lebih mundur. Tapi walaupun mundur sebenarnya nggak terlalu masalah karena ini kan udah pakai pedal box. Kayak misalnya di mobilnya pakai pedal boxnya Tilton, gas, rem, kopling. Kalau pakai pedal box kan enak, kita mau nyesuaiin maju mundur tuh lebih mudah karena dia nggak ketergantungan ini ya, apa namanya, ngegantung ke atas kayak pedal konvensional. Nah, buat gearbox di mobil ini pakai Sadef mereknya, 6 speed, ini sequential. Jadi kalau mobil kelas EP4 itu mobil rally-nya udah pakai gearbox yang jenisnya sequential ya, jadi tinggal maju mundur aja gitu, nggak seperti Edge pattern. Karena EP4 ini mobilnya itu partsnya banyak kayak menggunakan barang yang sama, termasuk salah satunya adalah transmisinya. Jadi sama-sama pakai transmisi sequential. Ini ada info penting juga, kenapa sih kalau misalnya sequential gini dengan handbrake itu posisinya sequential ada di dalam, sementara yang handbrake-nya ada di luar. Jadi kurang lebih ini akan lebih mudah lagi begitu kita narik, kita arahin ke dalam langsung ke gigi. Sementara kalau misalnya handbrake yang ada di dalam, setelah kita narik handbrake, pindah gigi kita mesti arahin tangan keluar lagi. Tapi kalau misalnya dari luar kita handbrake, lalu kita lanjut ke sequential, tinggal di kedalamin aja. Jadi satu momentum gitu ya, satu arah. Ketimbang mesti gini terus pindah lagi. Kalau gini set, tarik lanjut ke sini. Joknya pakai Restec yang ada kupingnya. Gue nggak tahu kalau jok itu emang persyaratannya harus yang kuping apa enggak kalau di MP4. Tapi kayak pasti kalau merek nggak harus Restec ya. Terus ini seatbeltnya 6 titik, pakai scratch racing. Ada knob gini kunciannya. Panel indikatornya nih pakai Motec. Dan di bagian setirnya ini setir ukuran 12 inch, kayaknya Sparco modelnya yang flat. Ini ada tombol-tombolnya di sini. Ini biasanya tombol di sini untuk mengatur interface dari Motec ini. Jadi untuk ke page berikutnya apa mau ngeliat keterangan apa. Tengah ini ada semua setan untuk instrumennya.
dari mulai starter, terus lalu juga ada untuk lampu, klakson, wiper. Gua nggak tahu semuanya kepake apa enggak, tapi ini jadi salah satu items yang wajib ya. Modelnya udah kayak gini, tombolnya. Nah, kayak yang sempat gue bilang juga kalau untuk roll cage-nya itu udah yang standar FIA, jadi mau bilang EP4 atau yang R5 sama untuk roll cage-nya. Memang gue ngeliat perbedaannya di kualitas bikinnya sih oke banget. Kalau di luar negeri itu kebanyakan bahannya udah chromoli, sementara di Indonesia masih sebagian besar pakai seamless, walaupun udah seamless Jerman itu udah yang salah satu yang oke-nya, tapi kalau di luar tuh udah standarnya chromoli, lebih ringan dan lebih kuat. Di Indonesia masih sebagian kecil yang bisa bikin chromoli, tapi kalau udah mobil rally yang ada homologasi FIA itu udah pasti roll cage pakai chromoli. Kita lihat di atas ini ada padding buat roll cage. Ini juga emang ada keharusannya juga sih dari FIA untuk pakai padding ini. Ini juga ekstra perlindungan, jadi kalau misalnya sampai kita masih tetap bisa kepalanya kena ke helm, kita kena ke roll cage, tidak kena ke bagian yang lebih empuk nih, bukan langsung ke bagian besinya. Dashboardnya lumayan simpel, ringkas. Ini kalau gue lihat dashboardnya dashboard Mazda 2. Ini nggak tahu udah di custom apa asli dipotong, tapi mungkin juga asli nih, tapi terus dipotong, di trim lagi, jadi hanya bagian atasnya, bagian bawah udah kopong, langsung ngeliatin ada apa aja di yang nempel di firewall. Terus dikasih sweat biar nggak mantul silonya. Kalau mobil rally sih udah semuanya sekarang dipakein sweat deh bagian dashboardnya. Nah, termasuk untuk di bagian roll barnya, kalau teman-teman lihat roll bar itu warnanya silver, tapi khusus di bagian yang dekat dengan kaca itu dicat hitam sama, biar nggak ada pantulan cahaya juga. Posisi duduknya sih enak banget, bener-bener rasanya makin kayak mobil balap yang kita duduknya rendah di bawah, kakinya memanjang ke atas, nggak nekuk sama sekali, dan posisinya yang jauh banget ke belakang. Emang kalau nggak kebiasa, apalagi biasanya dari nyetirnya mobil yang agak tinggi gitu ya, pandangannya sekilas terbatas ya, tapi kalau udah terbiasa sih menurut orang-orang tidak terlalu masalah sih. Bahkan mereka bisa lebih pede lagi, lebih confident, karena dengan posisi duduk yang rendah kita rasanya bisa lebih percaya diri buat nikung dalam kecepatan tinggi atau jumping dan lain-lainnya. Ini posisinya untuk gue sendiri harus agak lebih tinggian sedikit joknya. Kenapa? Karena pemiliknya ini orangnya gede banget dan tinggi banget, jadi untuk dia mungkin udah pas. Mungkin kalau gue masih agak sedikit naik lagi baru bisa benar-benar pas. Oke teman-teman, paling sekian dulu reviewnya tentang mobil ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kurang lebih ini adalah Mazda 2 yang menjadi juara nasional rally di New Zealand pada tahun 2017. Emang kelas EP4 ini bukan berarti yang paling bagus tuh pakai Mazda, tapi kebetulan aja emang pemilik mobilnya suka dengan Mazda, jadi dia menggunakan basic Mazda 2. Tapi emang walaupun begitu, variasi mobilnya banyak banget kalau EP4. Kalau kita tahu grup N sekitar Subaru STI sama Mitsubishi Evo aja, tapi kalau di EP4 ini kita bisa pakai basic mobil yang lebih bervariasi lagi, terutama hatchback kayak yang cc 1600 dan 1800, karena emang banyak banget, nggak cuma di New Zealand tapi di Indonesia juga banyak banget variasinya. Oke, sekian dulu teman-teman, pastiin untuk nonton video yang onboard cam-nya test drive gue bersama Mas Rifat Sungkar di mobil Mazda 2 ini, dan juga nanti bisa lihat garage tour-nya Mas Rifat keliling di bengkel ini dan gimana cara mobil ini buat. Thank you banget yang udah nonton, sampai ketemu di The Car Vlog yang berikutnya.